Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, malam menjelang pagi ya. Di sini udah jam setengah satu ya. Oke, di sini karena saya belum tidur dan tadi sih saya sudah trading juga lah ya dikit di akun utama. Ini coba saya lanjut analisa karena marketnya ini lagi tidak kurang bagus. Kita akan coba trading dengan beberapa teknik ya. Nah, kalau market seperti ini susah dibaca itu, kalau ragu ya bagusnya di skip gitu loh. Karena apa? Kalau market seperti ini itu tidak bisa kita baca per candle ya, tapi yang doji seperti ini itu kita hilangkan, jadi tidak kita baca. Coba kita cek di market ya. Ini tadi kayaknya ada error lagi, nggak jelas ya. Ini tren sedang turun ya, tren sedang turun. Ini adalah tren turun. Nah, ini sideways ya, lagi sideways. Nah, letak resistennya di mana? Pukulan pertama resisten itu di sini, ini supportnya. Karena resisten terbentuk itu dari support dan sebaliknya. Ya, pukulan pertama ini. Ya. Berarti di area ini itu ada resisten. Dan di sini ada support. Ya. Ini adalah support terbaru. Oke, karena ini kita nggak bisa lihat, ini nge-lag ya. Ini candlenya bentuknya kayak yang ini, yang hilang ini, candlenya bentuknya seperti apa. Tapi kalau dilihat dari sini ya, candle ini itu menunjukkan kenaikan. Nah, di candle ini itu candle netral ya. Candle netral ini fungsinya itu bisa kenaikan, bisa hanya sekedar koreksi. Jadi tergantung letaknya di mana. Oke, di situ sell buy. Oke, di sini kita coba ya. Kita lihat, tunggu dulu lah. Rencana sih mau open buy. Kita lihat di sini ada kenaikan. Nah, tapi di candle ini kita nggak tahu ini apa. Kalau kita ragu ya kita skip aja. Oke, yang ada di situ kecil ya tentunya ya. Kita nggak tahu ini. Kita akan ambil 3 konfirmasi ini. Ya, 3 konfirmasi ini. Ini menunjukkan kenaikan ya. Dan ini netral. Ya, dan ini netral. Ini menunjukkan penurunan. Kalau di sini ada reaksi, kita akan entry. Kalau tidak ada, ya jangan. Karena di candle ini kita nggak tahu ini apa. Oke, terkonfirmasi. Di sini ada support, ada resisten. Resistennya sih ini sebenarnya. Oke, ada candle rejection tapi bodinya tipis ya. Oke, di sini kita boleh entry buy 2 menit. 3 menit kita ambil. Kali ini insya Allah saya yakin di harganya akan naik. Jadi ada beberapa perubahan arah ya. Misal ini candle warna merah ya, ini candle warna merah dan memiliki sumbu 2 seperti ini. Kita akan ikuti body ya. Kalau bodinya arahnya ke bawah, kita ke bawah. Tapi kalau candle merah sumbunya ada di atas 1 atau di bawah 1, kalau sumbunya itu lebih
pendek daripada body, kita tetap akan ikuti body gitu. Tapi kalau sumbunya ini misalnya itu lebih panjang daripada body ya, kita akan ikuti arah sumbu itu. Berarti sumbunya di atas, kita akan ikuti dia ke atas. Bukan berarti langsung entry ya, tergantung letaknya ya, kita harus punya supportnya juga. Terus kalau candle merah ya memiliki dua sumbu, ini sumbu terpanjang dan ini sumbu pendek, tapi sumbu pendeknya ini lebih panjang body ya, berarti seharusnya kita kan ngikuti arah body kan ke bawah, karena sumbu panjangnya kan di atas. Karena ini sumbu pendeknya ini melebihi panjang body, kita ikuti adalah sumbu ini, berarti informasinya kenaikan. Nah, sama halnya dengan ini candle ini. Sudah saya katakan, sudah saya sampaikan, kalau di candle ini ada reaksi, kita akan ambil sinyal itu dari 3 candle ini. Apa sinyalnya? Ini adalah buy, ini pelemahan seller terdukung ya, pelemahan seller terdukung, berarti menjadi informasi buy, dan ini sell. Nah, dan reaksi ini itu menunjukkan rejection. Nah, seperti itu. Di sini boleh kita tambah lagi, coba kita tambah 1 menit. Aduh, ke bawah harga, nge-lag ya, nge-lag. Nah, seperti itu ya. Nah, ini candle, lihat candle ini hijau ya, seharusnya kita kan kalau candle hijau, ini anggaplah hijau dengan body seperti ini, kita akan ikuti arah ini gitu. Tapi kalau ekornya itu yang pendek, ini anggaplah ekor terpanjang ya, dan ekornya yang pendek ini melebihi panjang body, kita berbalik, yang kita ikuti adalah arah body, bukan sumbu ini. Oke, di sini loss ya, ini terbawa harga tadi. Oke, kita akan tunggu ya, karena ini di trend turun dan kemungkinan di bawah ini ada support ya, kita akan tunggu reaksi di candle ini. Kalau ini reaksinya bagus, bagus untuk nge-sell ya, ada reaksi lah intinya, kita akan ambil 3 candle ini. Tuh. Candle yang mana? 1, 2, 3 ya. Ini rejection ya, candle rejection. Dari mana? Dari support ini, dari resisten ini. Nah, dan candle ini menunjukkan penurunan ya, candle hijau itu. Aduh, telat oi, udah telat kita. Coba kita masuk, aduh, coba kita masuk ya, kita sudah telat. Ini reaksi, ini sudah ada reaksi ya, lihat sumbunya ya, itu sebenarnya sumbunya agak panjang, itu agak panjang ya, berarti ini menunjukkan penurunan. Sudah saya sampaikan di video sebelumnya, kalau tren turun ya, tren turun dan di bawah ada support, kalau mau nge-sell itu kita akan tunggu resisten terbentuk ya. Kalau belum ada resisten terbentuk, tanda-tandanya atau konfirmasinya, kita tidak boleh entry sell. Nah, seperti itu. Karena apa? Ini memang betul tren turun, kita wajib follow di sini karena di bawah sini sudah ada support. Jadi kalau mau entry sell langsung itu bahaya, makanya harus kita tunggu resistennya terlebih dahulu. Oke, di sini sangat cantik ya, kita lihat. Oke, Marubozu ya. Oke, tapi di sini masih
ngeri-ngeri sedep mau entry sell itu. Jadi yang planning yang nge-sell boleh sih nge-sell, cuma saya tidak ada planning di situ. Nah, seperti itulah cara penerapannya, seperti itu. Harus sabar dan sering kontrol emosi. Oke, harga down terus ke bawah, kita akan lihat. Oke, di situ ada support pegang resisten, dan di sini ada support lagi. Support terjauh mana? Support terjauh ini masih jauh ya, hampir masuk ya. Tuh. Dari itu kita akan lihat lagi di time frame 1 menit. Oke, di sini ada ya. Di sini kemungkinan bakal ada momentum ya, tapi kita tunggu dulu. Ini dan ini kita akan ambil 3 candle itu. Tapi kita akan tunggu candle ini reaksinya. Kalau tidak ada reaksi kita skip. Nah, 3 candle ini informasinya apa? Informasinya kenaikan. Oke, di sini kita akan entry ya. Kita akan tunggu dulu dia turun. Kita coba ambil yang 3 menit. 3 menit kita ambil yang 85.000. Oke. Sepertinya sih bagus ini. Kita ambil lagi yang 140. Insya Allah ya, insya Allah ini bakalan profit gitu loh. Karena informasi yang dihasilkan itu jelas. Kalau seandainya loss ya itu ya bagian dari trading gitu. Jadi tidak semua transaksi kita itu tidak mungkin 100% loss, 100% profit. Pasti ada lossnya. Yang ada kita itu meminimalisir resiko. Ini adalah strategi yang sering saya gunakan. Strategi dikasih nama apa bang? Nggak tahu saya mau kasih saya nama apa. Saya itu cuma numpang memakai strategi. Saya hargai dedikasi pendahulu saya ya, bukan yang ada di YouTube ya, karena pendahulu saya itu yang menciptakan strategi support resisten, strategi candlestick itu ya, pendahulu kita lah ya. Sudah kita tahu, yang mana kita tahu candlestick, ilmu candlestick itu muncul, itu diciptakan oleh orang Jepang ya, dan dikembangkan oleh trader-trader sebelum kita pun sudah dikembangkan sebenarnya ya. Hukum dasarnya seperti itu, yang dipakai trader binari yang sering di-share di YouTube ya, sebenarnya hukum dasarnya nah, seperti itu. Karena hukum inti itu tidak ada om. Hukum inti di dunia trading itu tidak ada. Karena apa? Dunia trading itu sangat luas, pengetahuannya sangat luas, lautan tanpa tepi. Tuh. Kalau seandainya dunia trading ini ada tepi, berarti ada 100%. Tuh. Karena hukumnya mutlak, paten. Tuh. Nah, seperti itulah ya. Yang ada kita itu hanya strategi, itu hanya cara bagaimana kita itu melakukan perdagangan dan meminimalisir resiko. Itu yang penting. Tidak ada yang 100% profit. Yang ada konsisten. Biarlah kecil ya, tapi konsisten. Jangan pernah berpikir atau beranggapan mengubah cacing menjadi naga. Itu tidak mungkin. Tuh. Tidak mungkin. Semua itu butuh proses. Untuk menjadi naga, kita itu harus butuh proses. Dan proses itu tidak sedikit atau tidak semudah kita itu membalikkan telapak tangan. Itu membutuhkan kerja keras, kedisiplinan, dan
lebih banyak belajar gitu loh. Yang penting itu disiplin, tekun, dan konsisten mengikuti arahan mentor. Nah, itu penting juga. Mentor itu hanya sebatas pembuka jalan, itu pembuka jalan. Kalau jati diri itu Anda sendiri yang bisa mendapatkan, bukan mentor. Kalau mentor itu hanya membukakan jalan. Dan kemungkinan besar ya, seandainya saya share strategi saya, itu pola perdagangan itu kemungkinan bisa berbeda dengan member saya, walaupun dengan teknik yang sama ya. Pada dasarnya teknik itu semua sama, ujung pangkal itu tetap support resisten, tapi cara penerapannya itu bisa berbeda. Jadi huruf abjad ya, dalam satu sekolah dengan satu guru, huruf abjad ini penulisannya bisa berbeda. Ada yang menggunakan Latin, ada yang menggunakan huruf besar, ada yang menggunakan huruf kecil, ada yang tulisannya kecil-kecil, ada yang menulis huruf A dari samping kiri, ada yang dari kanan, ada yang dari atas. Berbeda-beda, tapi hasilnya tetap sama. Nah, seperti itulah. Mungkin cukup, hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga saja bermanfaat untuk semuanya ya. Tetap terus semangat belajar, jangan berkhayal, perbaiki mindset, tetapkan trading system, planning trading, jurnal, itu penting. Karena kalau trader itu tidak bisa mengolah uang atau mengatur money management, tidak ada bedanya Anda dengan penjudi. Karena trading itu bukan berbicara tentang profit saja, seberapa besar profit Anda ya, bukan hanya itu. Trading itu kita itu belajar ya, mengolah uang dengan ketahanan yang maksimal untuk mendapatkan profit yang konsisten. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.